Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu dia berkata, Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Sulaiman berkata, Akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Balkis berkata, Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Balkis berkata, Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Mereka menjawab, Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Balkis berkata, Sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Sulaiman berkata, Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Ifrit dari golongan jin berkata, Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.
Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Sulaiman berkata, Ubahlah untuknya singgasananya, kita akan melihat apakah dia mengenal atau tidak mengenalnya lagi. maka ketika dia datang, ditanyakanlah kepadanya. Serupa inikah singgasanamu? Balkis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan Balkis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, sesungguhnya dia dahulu termasuk orang-orang kafir. Dikatakan kepadanya, Masuklah ke dalam istana. maka ketika dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Sulaiman berkata, Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Demikian kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis yang bersumber dari Al-Quran Surah An-Naml Surah ke-27 ayat 15 sampai dengan 44. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.